Baiklah Pak Catur dan Pak Dendri, tadi sudah melakukan praktik coaching. Di sesi kali ini saya akan menanyakan kepada Pak Catur. Nah, dari kompetensi yang ingin Pak Catur kembangkan dalam praktik coaching tadi, yaitu berupa pertanyaan, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang ingin saya tanyakan, apakah kompetensi itu sudah Pak Catur kuasai, dan apa indikatornya dari kegiatan coaching tadi? Baik, Pak Uban. Dari indikator ketercapaian yang ingin dicapai tadi itu dengan menyampaikan pertanyaan yang berbobot, ya. Artinya dengan menyampaikan pertanyaan berbobot, akhirnya Pak Dendri itu bisa mengungkapkan permasalahan yang beliau hadapi, bercerita dengan sejujurnya kepada saya. Terus kita ngobrol, saya gali, saya identifikasi, saya pahami tujuannya sampai rencananya, sampai akhirnya Pak Dendri itu bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang Pak Dendri hadapi. Salah satunya, ya diantaranya Pak Dendri itu akan melakukan kegiatan mengkomunikasikan permasalahannya itu dengan teman sejawat, kepala sekolah, dengan wali murid, dan membuat grup WA yang nantinya bisa menginformasikan tentang tingkat kehadiran peserta didiknya dengan orang tuanya. Jadi sudah tergambar dengan nyata dan jelas gitu ya, apa yang Pak Catur tanyakan. Artinya Pak Catur sudah bisa mencapai apa yang menjadi harapan Pak Catur, yaitu mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu ya. Jadi mohon maaf Pak Catur, saya izin mau menyampaikan catatan saya nih Pak Catur. Tadi dari apa yang sudah Pak Catur dan Pak Dendri lakukan tadi mengenai praktek coaching, saya juga sudah melakukan pengamatan dan mencatat nih. Yang pertama, untuk masalahnya itu sudah disampaikan oleh Pak Dendri dengan sangat jelas, yaitu kehadiran siswa yang rendah, kemudian ada siswa yang suka membolos, lalu perilaku siswa yang masih masuk kategori cukup ya, jadi bisa dikatakan belum baik. Kemudian harapan Pak Dendri tadi sudah disampaikan, yaitu supaya siswanya hadirannya meningkat, kemudian tidak ada yang bolos lagi, lalu perilakunya semakin membaik. Kemudian tadi Pak Catur juga sudah mengidentifikasi, tadi sudah melakukan identifikasi mengenai poin-poin apa saja yang menjadi pertanda atau peristiwa-peristiwa yang mengiringi masalahnya Pak Dendri tadi. Misalnya nilai rapornya rendah, kemudian perilakunya banyak melanggar tata tertib ya. Kemudian Pak Catur juga sudah melakukan menanyakan rencana-rencana apa saja yang akan Pak Dendri lakukan. Lalu Pak Dendri juga sudah menyampaikan dengan sangat jelas, Pak Dendri akan membuat undangan kepada orang tua atau kepada wali, kemudian akan membuat grup WA sebagai sarana komunikasi terhadap orang tua, kemudian akan berkomunikasi secara aktif kepada orang tua. Lalu Pak Catur juga sudah menanyakan
Eh, tanggung jawab siapa nih rencana tersebut? Pak Dendi juga sudah sangat jelas menyampaikan ada ketua kelas, ada wakil ketua kelas, kemudian ada wakil kesiswaan, ada guru BK, ada orang tua, bahkan sampai ke kepala sekolah. Nah, ini menurut saya ini sudah sangat baik sekali nih Pak Catur sudah melakukan alur tirta dalam proses coaching. Selain itu juga saya melihat sudah ada menerapkan cara berpikir coaching atau paradigma berpikir coaching. Ada keterbukaan, ada kemitraan, kemudian ada kehadiran secara penuh, kemudian aktif dan pertanyaan-pertanyaannya sudah berbobot seperti itu Pak Catur. Lalu berdasarkan catatan saya juga tadi, Pak Catur juga sudah mendengarkan dengan rasa. Artinya perasaan Pak Dendri sebelum dan setelahnya mungkin sudah berbeda ya Pak. Sebelumnya mungkin bingung mencari solusi. Nah sekarang kalau setelah berdiskusi dengan Pak Catur sudah ada solusi. Lalu tadi disampaikan mungkin maksudnya tadi siswa belajar luring itu mungkin maksudnya daring Pak ya. Ya karena kaitan sama COVID, kalau saya sudah mendengar COVID berarti sudah terdengar daring nih, dalam jaring. Mungkin seperti itu ya Pak. Betul. Kemudian apalagi nih Pak Catur indikator kompetensi yang ingin Pak Catur kembangkan tadi selain mengajukan pertanyaan berbobot. Selain mengajukan pertanyaan berbobot, saya ini ingin mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara Jadi artinya ketika ada orang lain yang berbicara dengan kita mendengarkan secara aktif itu bukan berarti kita diam saja fokus mendengarkan, Pak. Iya. Jadi bisa terjadi komunikasi dua arah. Jadi Iya. memanusiakan manusia, Pak. Iya. Jadi yang berbicara dengan kita, yang ngobrol dengan kita, diskusi dengan kita itu merasa betul-betul bahwa dirinya itu dianggap ada dan dengan seperti itu komunikasi bisa berjalan dengan bagus, unek-unek atau permasalahannya itu bisa dijelaskan secara gamblang. Dan akhirnya kan kami bisa santai, enjoy melakukan kegiatan diskusi. Luar biasa nih Pak Catur praktek coachingnya Pak Dendi juga sama-sama sudah menguasai. Nah, saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Demikianlah Bapak Ibu sekalian praktek coaching yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.